Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas praktek di MS Project untuk memenuhi ujian akhir semester saya, mata kuliah manajemen proyek. Oke, baiklah, langsung saja di sini saya akan membuat penyusunan jadwal proyek konstruksi menggunakan MS Project. Oke, next. Apa itu penjadwalan? Kita masuk ke materi terlebih dahulu. Jadi, penjadwalan adalah bagian dari perencanaan sebuah konstruksi di mana kita membuat plan terkait runtutan waktu yang harus dilakukan dalam sebuah proyek konstruksi dengan tujuan untuk mengendalikan dalam pelaksanaan ramasi tersebut. Jadi melakukan sebuah penjadwalan atau membuat sebuah penjadwalan adalah berpikir secara lebih dalam, lebih detail terkait metodenya, jalur-jalurnya, macam-macam tugas yang harus disusun sehingga uraian tersebut mencapai tujuan yang sesuai dalam waktu yang tepat dan kerangka yang logis. Next. Lalu, salah satu yang dapat digunakan untuk membuat penjadwalan adalah metode bar chart atau Gantt chart. Nah, sedikit sejarah Gantt chart ditemukan pada tahun 1917 Henry Lawrence Gantt. Tujuannya adalah mengidentifikasi unsur waktu terkait dengan mulai, durasinya berapa lama, selesainya kapan. Nah, bar chart ini atau Gantt chart ini adalah metode yang sering digunakan karena mudah dibuat. Itu yang pertama, karena mudah dibuat. Lalu, yang kedua mudah dipahami. Oke, next. Nah, terkait kelebihan dan kekurangannya, keunggulannya sederhana. Tadi yang saya bilang cukup simpel untuk dibaca. Lalu dapat memantau untuk progres proyek bila digabungkan dengan metode lain atau kurva S. Nah, kekurangannya adalah dia tidak menunjukkan secara spesifik hubungan antar pekerja serta sulit untuk mendapatkan updating karena harus dilakukan dengan membuat bar chart baru apabila ada perbaikan. Oke, setelah kita mengetahui terkait apa itu kelebihan dan kekurangan bar chart atau Gantt chart dan apa itu bar chart atau Gantt chart dan apa itu penjadwalan. Dan sekarang kita masuk ke software yang digunakan untuk membuat bar chart atau Gantt chart. Sekarang kita buka MS Project. Sebelum mulai, kita sedikit pengenalan dulu terkait tools-tools yang ada pada MS Project ini. Di sini ada tes. Ini terkait tugas-tugasnya. Lalu ada resource. Ini sumber daya. Report. Laporan. Lalu project. Ini kita bisa membuat mengatur waktu kerja. Lalu membuat WBS, lalu project informationnya seperti apa, lalu membuat kalkulasi project, lalu ada tampilan fee-nya. Di sini ada juga task mode, ini terdiri dari penjadwalan biasanya. Ini ada task name, ada durasi, start-nya kapan, finish-nya kapan. Dan di sini ada predecessor. Predecessor adalah kegiatan yang mendahului kegiatan tersebut.
Lalu di sini ada kolom untuk tanggal atau nanti akan bar chartnya akan muncul di sini. Dan di sini ada timelinenya, dan ini startnya kapan, finishnya kapan. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu. Ini saya akan bekerjanya. Misal kita ada pekerjaan love misal, oke, ada pembersihan, ada backlisting, pengecoran, lalu ada pekerjaan kolom, dan sama pembersihan, listing, pengecoran. Lalu ada plat lantai, ada pembersihan lagi, ada backlisting, pengecoran. Nah, teman-teman memasukkan test name-nya, kita harus mengkategorikan pekerjaan-pekerjaan tersebut, mana yang harus masuk ke kategori pekerjaan inti, mana yang subkategori. Contoh pekerjaan intinya adalah slope. Sub pekerjaannya ada basic, backlisting, pengecoran. Lalu yang di bawah pekerjaan intinya ada kolom, subkategorinya ada pembersihan, backlisting, pengecoran. Caranya adalah kita blok yang mana dia itu subkategorinya, baru masuk kita ke test. Lalu di schedule ini ada yang namanya indent test. Indent test ini fungsinya adalah membuat sebuah test menjadi subtest atau menjadi dari pekerja yang bisa pekerjaan. Nah, kita klik indent test-nya dan akan otomatis, begitupun seterusnya. Misalkan untuk pekerjaan kolom ini, kita klik indent test tadi. Untuk mengembalikannya, kita klik aja ini indent test-nya. Nah, dan dia akan kembali. Nah, seperti itu. Dan ini juga sama, kita blok. Kita klik indent test-nya. Lalu di test mode, kita atur di sini menjadi auto schedule semua. Dan caranya seperti ini. Oke, selanjutnya. Untuk pekerjaan kolom, melakukan hal yang sama. Misal yang pertama pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan pembersihan dulu untuk kolom. Pembersihan kolom ini dilakukan setelah pengecoran slope. Berarti pekerjaan pembersihan nomor 4. Lalu pekerjaan backlisting setelah pekerjaan pembersihan nomor 6. Lalu pengecoran ini di akhir setelah pekerjaan nomor 7. Lalu untuk plat lantai, pekerjaan pertama backlisting,
lalu pembersihan, lalu pengecoran. Setelah itu, kita bisa mengecek dari durasinya kapan proyek itu dimulai, kapan proyek itu selesai. Lalu kita bisa mengatur terkait hubungan antar pekerjaan. Jadi hubungan dan pekerjaan pada suatu proyek itu kurang lebih ada 4. Ada 1 start, finish ke finish, start ke finish, lalu finish ke start. Jadi itu adalah salah satu bentuk hubungan antar pekerja yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhannya. Cara mengaturnya adalah kita bisa double klik pada teks yang kita atur, double klik. Lalu di sini bisa diatur teks informationnya. Di sini kita bisa tambah durasinya berapa lama, lalu persen kompleks sudah berapa persen, lalu di sini prosesornya, lalu ini ada hubungannya finish ke start, berarti pekerjaan pembersihan dilakukan setelah pekerjaan backcasting selesai. Jadi pekerjaan backcasting difinishkan dulu, lalu pekerjaan pembersihannya baru bisa dimulai. Kalau misal diatur start ke start, nanti akan bergerak secara bersamaan. Nah, di sini kita bisa lihat akan berubah Gantt chart-nya kalau misalkan finish ke finish. Berarti selesainya secara bersamaan. Kita juga bisa diatur di sini jedanya berapa lama atau naiknya berapa lama. Di sini akan bisa diatur sumber dayanya seperti apa, resource-nya seperti apa, dan sebagainya. Nah, sekian tugas praktek saya ataupun ujian akhir semester saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.